sodorkan custom tadi. Kayak custom budir nama juga kan suatu yang nggak bisa dapetin kalau beli langsung di pasar kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Saat akhirnya pun memang mulai untuk memutuskan memulai, itu produksinya gimana ya? Berarti masih sendiri kan? Sendiri. Aku sebenarnya memang dari awal nggak bisa menjahit. Jadi tetap pertama itu ayahku kan bisa bisa motong. Kalau ayahku tuh bisa motong. Iya. Ya itu tadi aku bilang ini kok harganya lumayan tapi orang mau gitu ya. Orang mau. Terus kok orang masih order ya walaupun harganya di luar sejadah yang biasanya gitu kan. Dan akhirnya mulai-mulai tuh jadi cari busa yang kita nggak harus potong manual, karena kan semakin banyaknya orderan kan nggak mungkin kita potong manual, jadi harus benar-benar pabrik yang potong. Cari ke daerah-daerah Tangerang gitu dapet gitu kan, ngedil harga kayak gitu-gitu. Terus cari bahan yang kira-kira kalau ngambil rolan tuh lebih murah kan pasti. Jadi nyatanya tuh ke Bandung Cigondewah tuh. Ternyata aku berpikir gini, masa iya sih pusatnya di Bandung, pasti kayaknya harusnya di Jakarta deh. Kayak gitu kan. Ternyata pas di beberapa dia ke Bandung, kayaknya ada satu miss rezeki aku, dia lupa nyobekin nyobekin label. Jadi hati-hati tuh yang punya usaha. Jadi dia lupa nyobekin label, gitu. Ketulislah di situ labelnya apa, dan adanya di Jakarta, iya betul, Tangerang. Jadi ya kita langsung kontak langsung aja dan dapet. Nah, oke. Jadi boxnya ini kita macam-macam. Kalau ini box untuk Al-Quran nih. Jadi kan Al-Qurannya ada yang ukurannya sekecil ini. Ini nanti di box taruh sini. Jadi seperti tadi aku tuh pengennya pertama untuk kado atau untuk hantaran pernikahan gitu. Jadinya kalau misalnya inget kado, inget Vera Grosir, inget mau hantaran, inget Vera Grosir kayak gitu. Pengennya trademarknya. Terus kalau ini buat sejadah. Ini buat sejadah nih, bentar. Aduh. Nah, ini nih, kayak gini buat sajadah juga. Buat sajadah, handuk tuh sama handuk. Ya, kalau misalnya Ramadan, kalau secara berarti kalau rata-rata untuk kalau ini kan tahun spesial ya, ternyata nggak seperti yang tahun lalu-lalu. Itu sebenarnya 2 bulan lah sebelum Ramadan sampai 1 bulan sebelum Ramadan itu paling puncaknya justru. Nanti udah mulai turun tuh, udah mulai Ramadan hari 2 minggu gitu udah mulai turun. Kalau Ramadan biasanya produk utama tetap sih itu aja, cuman yang berbeda adalah packagingnya. Biasanya packagingnya tuh kita pakai box yang bertemakan, misalnya jadi warnanya hijau, jadinya warnanya hijau kuning gitu, terus ada ketupatnya, terus kartunya juga jadinya jadi bernuansa Ramadan gitu. Tapi main produk utamanya tetap aja itu, jadi bungkus packagingnya aja kita rubah. Nah, kalau misalnya nanti live, karena sekarang udah mulai live nih, kita udah mulai nyicil-nyicil tuh dekorasi live yang bernuansa Ramadan gitu. Nah, ya satu lagi, sebenarnya kalau selain Ramadan itu seller e-commerce kayak kita tuh, online shop kayak kita tuh di tanggal kembar. Itu juga yang mencetuskan sebenarnya kayak Shopee deh. 11, 22, 33 gitu. 44 gitu-gitu seterusnya, dan yang biasanya paling boom banget adalah 12 itu paling boom banget tuh. Terus yang baru tuh yang aku bilang nih, tasbih. Ini sebenarnya tasbih biasa, cuman aku kasih kayak diamond gini, karena cewek-cewek pasti kalau ngeliat ini seneng gitu. Jadi aku jual ini tasbihnya. Nah, terus ada lafaz Allahnya. Tadinya tasbihnya tasbih digital biasa gitu.
Jadi laporan tuh reseller bilang, kok kayaknya susah ya, orang udah mulai kayak sedikit orderannya. Terus banyak juga yang nanya, ada Shopee nggak gitu, ada Tokopedia nggak gitu. Jadi mereka udah mulai aware akan e-commerce juga dibanding kita seller sendiri. Akhirnya bikin gitu kan, bikin ya udah coba, oh gampang kok, cuma KTP gitu ya, nomor rekening gitu, verifikasi gampang. Terus akhirnya mulai Tokopedia, terus Shopee, itu 2 dulu. Nah, ternyata wow, lebih gampang ya pemasarannya ya lewat Tokopedia, Shopee, walaupun dulu belum ada iklan loh. Jadi nggak usah diiklanin, gitu kan, nggak usah diiklanin, orderan semakin banyak ternyata. Orderan semakin banyak, akhirnya aku perlu admin 1 orang, perlu tukang jahitnya tadinya 1 jadi 3, perlu lagi bagian packing ternyata gitu, ternyata. Dan kalau misalnya flashback ke zaman dulu, gila 1 orang bisa mengerjakan ini semua ya, gitu. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Akhirnya perlu admin, perlu packing, penjahitnya nambah, perlu yang tukang potong lagi. Ternyata ayah saya juga udah mulai jenuh mungkin ya, udah nggak mau lagi pegang gitu. Terus perlu, nah sekarang kalau yang baru-baru ini adalah karena era demam TikTok, mulai masuk, kok jadi ngelangka nih ya, nggak apa-apa ya nanti ngelangka ya, ke TikTok ternyata sekarang perlu orang yang nge-live. Nah aku baru punya 2 orang, padahal maunya idealnya 7 orang buat nge-live, dan itu nge-live-nya nggak tanggung-tanggung, harus 24 jam, jadi nggak bisa berhenti gitu.